Ini untuk cookiesnya, teksturnya tuh dia renyah ya, renyahnya tuh yang lumer di mulut. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin salah satu cookies bestseller ya, favorit, yaitu kue putri salju. Nah, untuk rasanya pastinya premium ya, wangi, lumer, dilapisin sama gula halus yang dingin. Nah, pasti ya nikmat banget. Nah, hari ini kita akan masak praktis dan aman menggunakan kompor freestanding W5060 dari Wingas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk adonan cookiesnya dulu ya. Di sini aku akan campur antara unsalted butter atau mentega tawar dan juga Dutch butter ya. Biasanya dijual di kaleng, Wisman dan lain-lain ya. Terus ada gula halus, perisa vanila, tepung terigu, tepung maizena, kuning telur, dan juga kacang mede. Lalu untuk pelapis luarnya di sini aku gunakan gula dextrose ya. Jadi ini tuh gulanya dia yang gula dingin atau mungkin dikenal dengan gula donat, icing sugar, cuman pastikan memang yang dextrose. Nah, kalau kalian menggunakan gula halus yang biasa, itu memang biasanya lebih mudah menggumpal ya, jadi gampang basah gitu. Oke, yang pertama kita akan mulai dari butternya dulu ya. Siapkan mangkok, pastikan butternya ini udah nggak keras ya, karena kalau keras susah mixernya, malah mixer yang rusak nanti. Lalu kita akan aduk dengan gula halus. Nah, ini aku aduk-aduk dikit dulu ya, tujuannya supaya gula halusnya dia nggak terbang kemana-mana saat kita nyalain mixer. Kalau udah, baru kita nyalain mixernya dan kita akan aduk hingga pucat dan juga mengembang. Nah, tujuannya dikocok hingga mengembang, ini tuh supaya banyak gelembung-gelembung udara ya yang terjebak di dalamnya. Jadi hasil kuenya tuh lebih ringan. Seandainya kalian nggak ada mixer, itu juga masih bisa. Nggak apa-apa, kalian tinggal diaduk aja pakai balon whisk manual ya sebisanya. Oke, next tuh udah mengembang, udah pucat. Lalu kita masukkan vanilla ekstrak, garam, dan juga kuning telurnya ya. Lalu ini kita akan aduk kembali. Kalau kalian bikinnya dalam porsi yang banyak, kuning telurnya boleh dimasukin sedikit demi sedikit. Tapi karena ini cuma pakai 2, jadi kita masukin sekali jadi nggak masalah. Oke, ini udah merata. Sekarang kita akan masukkan bahan keringnya, tapi diayak dulu ya, supaya memastikan nggak ada gumpalan. Ini ada tepung terigu dan juga tepung maizena. Kita ayak aja semuanya. Lalu kalau udah, diaduk secara perlahan. Yang penting kecampur. Jadi jangan ditekan-tekan, digepengin gitu. Cukup diaduk kayak gini aja. Nah, di sini aku juga udah siapin kacang mede ya. Ini udah dipanggang atau bisa juga digoreng, disangrai. Yang penting dia udah wangi, udah matang. Kita akan cincang. Selain kacang mede, kalau misalnya kalian mau pakai kacang almond juga itu bisa ya. Cuman kacang almond kan dia lebih keras, jadi gunakan yang diiris-iris. Biasa renyahnya lebih dapet tuh, lebih enak. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita gabungin aja ke dalam adonannya. Sama ya, aduknya juga cukup perlahan, yang penting dia keaduk aja. Nah, ini udah siap ya, memang teksturnya dia lembek kayak gini, jadi kalian jangan tambahin lagi terigu, karena kita mau yang hasilnya itu dia renyah dan juga lumer. Untuk ngebentuknya aku akan tunjukkan 2 cara. Yang pertama ini bener-bener manual. Sebelum dibentuk, kita perlu masukkan ke dalam kulkas 1-2 jam, supaya dia nggak terlalu cair dan bisa dibentuk. Nah, kalau udah dimasukin kulkas, dia udah lebih bisa dibentuk. Ini kita ambil kurang lebih 1 kepalan tangan, dan menggunakan bantuan tepung terigu supaya nggak lengket, kita bikin roll memanjang seperti ini. Nah, ini untuk ukurannya, tuh sebagai perbandingan ya sama jempol. Jadi jangan terlalu besar juga, karena si cookies ini dia nanti akan mengembang. Oke, langsung aja. Ini kita akan gunakan pisau, lalu kita akan potong miring-miring ya. Tuh, seperti ini. Nah, ini aku masukin kulkasnya kurang lama ya, jadi dia belum terlalu ngeset. Cuman nggak masalah ya, ini masih bisa dibentuk. Kalau lengket kalian bisa pakai bantuan tepung terigu, lalu tinggal kita bentuk seperti bulan sabit seperti ini. Nah, jadi kalau adonannya lembek kayak gini, pencetnya juga pelan-pelan ya, supaya bentuknya masih bagus. Oke, ini bentuk yang pertama ya, jadi kelihatan banget ini handmade-nya, tanpa cetakan juga. Dan yang kedua, ini tanpa cetakan juga, tapi pastinya lebih rapi dan juga seragam. Caranya, adonan tadi kita masukkan semuanya ke dalam plastik seperti ini. Dengan dimasukkan ke plastik ini pastinya memudahkan kita dalam membentuk ya.
Diratain. Nah, untuk bentuk akhirnya kita mau seperti ini ya. Ini kurang lebih 20 kali 29 cm ya. Tapi ini kurang lebih, kalian nggak usah persis kayak gini, nggak masalah. Sambil kita tekan-tekan sedikit supaya permukaannya rata. Nah, kurang lebih ini kita akan bagi 5 kayak gini ya. Ini perkiraan. Terus dimulai dari sisi ujung plastiknya, kita akan belah pakai scraper atau pakai belakang pisau. Pastikan jangan yang tajam. Kalau yang tajam kan pastinya langsung bolong gitu. Nah, sambil kita geser-geser sedikit ke arah satunya, terus diratakan lagi dan lanjutkan. Nah, untuk mempertegas garisnya, kita bisa ulangin lagi ya step tadi, kita bikin garis-garis kayak gini. Terus kalau udah kayak gini, ini udah siap kita bekukan. Masukkan ke dalam freezer, karena ini lebih tipis, pastinya cepet ya. 1 jam juga dia udah bakalan beku. Kalau udah beku, dia jadinya kayak gini. Tinggal kita potong-potong aja. Kita mau buka plastiknya. Lalu sisanya yang belum kita pakai, masukin lagi ke dalam freezer ya. Jangan dibiarin terbuka karena akan cepat meleleh. Lalu kita pakai bantuan tepung, ya ini aku pakai tepung terigu. Lalu akan kita potong-potong miring seperti ini. Nah, untuk ukurannya supaya kalian ada bayangan, si cookies ini tuh dia akan mengembang ketika sudah matang. Jadi pastikan nanti matangnya sesuai ekspektasi ya, nggak terlalu besar gitu. Oke, ini kita akan bentuk. Kalau masih agak beku pastinya agak susah ya, jadi pecah-pecah gitu. Kalian bisa tunggu sebentar lagi. Tuh, ini udah nggak terlalu beku, dia ngebentuknya jadi lebih gampang. Kalau udah tinggal kita susun aja di atas loyang. Oke, jadi ini 2 cara tanpa cetakan. Kalau kalian mau pakai cetakan atau mau bentuk lain itu bebas ya, bisa disesuaikan aja. Oke, untuk memanggangnya ini aku menggunakan kompor freestanding W5060 dari Wingas. Jadi ini tuh 2-in-1, ada kompor dan juga ada ovennya. Nah, untuk ovennya ini aku mau panasin dulu ya. Kita akan gunakan api bawah, jadi nyalainnya juga gampang banget. Tinggal kita putar knobnya, lalu menggunakan pematik api, tinggal kita nyalakan apinya ya. Sebelum kita memanggang ini boleh dipanasin dulu 5-10 menit. Untuk kompornya ini terdapat 4 variasi tungku yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Di bagian atas kompor terdapat penutup sehingga tungku kompor tidak mudah berdebu. Nah, kalau udah dipanaskan sekarang kita panggang cookiesnya ya. Ini kita akan panggang 30 menit menggunakan api bawah saja. Tapi kalau kalian menggunakan oven listrik, ini setel aja di api atas bawah di 130 derajat Celcius 30-40 menit. Kalau udah 30 menit, kalian bisa lihat ya, udah matang, udah mengembang. Nah, sekarang ini kita akan nyalakan api atasnya. Jadi oven ini juga lengkap ya, selain api bawah ada juga api atas. Ini kapasitasnya 55 liter dan tersedia juga deflektor yang dapat digunakan jika oven api atas bawah menyala secara bersamaan untuk meminimalisir hawa panas dalam oven. Dari segi keamanan kalian udah nggak usah khawatir lagi, apalagi di sini juga aku menggunakan regulator W900M. Mudah dipasang dengan garansi 5 tahun dan terdapat karet seal pengaman. Nah, ini cookiesnya udah matang ya. Tadi total memanggang kurang lebih di 40 menit. Jadi pastikan cookiesnya benar-benar matang supaya awet dan juga renyah. Sekarang dalam keadaan masih panas ya, supaya gula halusnya tuh nempel, kita masukin ke dalam si gula halus atau dextrose-nya ini. Pelan-pelan karena ini renyah banget ya. Jadi gampang hancur pastinya. Ini kalau kita lapisin gulanya dalam keadaan masih panas ya, si gulanya itu bakal lebih nempel ke cookiesnya ya. Kalau udah dingin baru kita lapisin itu biasa nggak terlalu nempel. Tapi balik lagi sesuai selera maunya seperti apa. Kalau udah tinggal kita susun aja dan kue putri saljunya siap disajikan. Ini untuk cookiesnya, teksturnya itu dia renyah ya, renyahnya tuh yang lumer di mulut. Jadi memang empuk banget, ngunyahnya tuh nggak perlu effort ya. Dan untuk aromanya ini benar-benar premium banget ya. Jadi kalian kalau yang suka taste yang premium cocok banget nih. Boleh dicoba, plus lagi ada kacang mede, dia nambah aroma, nambah tekstur. Dan gula dextrose atau gula donatnya ini, dia bikin sensasi dingin ya, begitu masuk mulut. Ada dingin, manis, tapi manisnya pas. Oh ya, kalian kalau bikin cake atau cookies ya, ini dibesokin itu biasa rasanya tuh makin keluar ya.
Baru matang enak, dibesokin pastinya lebih enak lagi, lebih wangi lagi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Wingas. Kalian bisa dapatkan di toko offline ataupun di toko online-nya. Untuk info selengkapnya, cek website dan juga sosial medianya Wingas. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.